Saudara-saudara, hancurkan itu. Apa sayapmu sudah mengeras? Kau ingin tuan muda ini secara pribadi menagih uang perlindungan. Apa kau memberontak? Ini semua salahmu. Kau membuatku terlambat mengantar uang perlindungan tuan muda Xiang. Sialan kau, Junya. Cepat ikut aku. Bayar uang perlindungan kepada bos Xiang. Bos Xiang, aku ingin melihat monster dan iblis macam apa kau ini. Wudo, jangan gegabah. Ibu peri kau. Kakimu, Wudo, ada beberapa hal yang ketika waktunya tepat, Ibu Peri secara alami akan memberitahumu. Kau harus berjanji, Ibu Peri tidak pernah memberitahu siapapun. Kakiku sudah sembuh. Dan jangan mudah memulai konflik dengan siapapun. Keluarga Chen kita tidak tahan lagi guncangan. Jangan khawatir Ibu Peri, anak baptismu punya kemampuan untuk melindungimu sekarang. Ya ampun. Bos Xiang melalui Tuan Sang dari keluarga Sang di Jinghai. Aku minta maaf. Pembayaran hari ini memang agak terlambat. Maaf. Bukankah aku sudah bilang, jika Tuan Muda datang sendiri, harganya akan berlipat ganda. Saudara-saudara, beri orang tua ini pelajaran. Baiklah. Jangan sentuh barang-barang kami. Berhenti menghancurkan. Minggir. Tunggu. Aku tidak memperhatikan sebelumnya. Kuncup bunga kecil Chen tua. Sudah tumbuh cukup matang. Kau binatang. Junya, kau baik-baik saja. Kubilang padamu, jika kau berani menyentuh putriku, aku akan melawanmu sampai mati. Orang tua, kau sudah berani berteriak padaku. Tuan muda seperti ini. Saudara-saudara, biarkan dia bernapas. Aku Tuan Muda. Ingin bermain perlahan. Ibu periku tidak ingin aku membuat masalah. Ganti semua kerusakan toko ini. Lalu berlutut dan minta maaf. Aku bisa berpura-pura tidak ada apa-apa terjadi. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Menyematkan daun bawang di hidungnya dan mengira dirinya seekor gajah. Kenapa kau tidak keluar? Dan bertanya-tanya. Siapa yang kubela? Aku memberimu kesempatan. Kau mencari mati. Akan kukabulkan permintaanmu. Berhenti. Ibu baptis. Bos yang aku sangat menyesal. Anak baptisku tidak tahu sopan santun. Dia menyinggungmu. Bagaimana kalau begini? Bulan ini, kami akan membayar 2 kali lipat biaya perlindungan persetan denganmu. Ibu baptis, Chongping, kau baik-baik saja. Pinyahlah, Chongping, jangan sentuh ibuku. Pengecut, Chongping, Bu Ibu baik-baik saja. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Ini semua salahmu. Keluarga Chen kita hancur karenamu. Kakak, aku bisa menyelamatkanmu. Aku masih bisa. Aku akan membebaskan biaya perlindunganmu selama sebulan. Jika kau bermain denganku sebentar. Bagaimana? Seharusnya kau tidak punya niat pada adikku. Dan kau jelas tidak seharusnya menyentuh ibu baptisku. Aku dari keluarga Sang di Jinghai. Kakakku adalah Andrew An dari keluarga An, gembong lokal Jinghai. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan seluruh keluargamu bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Bagaimana mereka mati? Apa itu keluarga Sang? Dan sampah apa keluargaan itu? Denganku, keluarga Chen. Siapapun yang menyentuh kita mati. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Keluargaan adalah bos besar Jinghai. Iblis, berdarah dingin sejati. Sebaiknya kau minta maaf pada Tuan Muda Xiang sekarang juga. Kalau tidak, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tuan Muda Xiang, baiklah. Jadi keluarga Jin mencari bantuan dari luar untuk berurusan denganku ya, saudara-saudara. Ayo, tangkap dia. Mudah. Berlututlah dan minta maaf pada ibu baptisku. Kalau tidak kau akan kesulitan pergi dari sini hidup-hidup. Saya benar-benar
Maafkan aku. Jika kau berani membuat masalah lagi, lain kali aku akan menghancurkan kepalamu. Sekarang tiba sini. Ibu Baptis, aku sudah mengurus semuanya. Wudao, melihat betapa menjanjikannya dirimu, aku akan mempercayakan Junya kepadamu. Sekarang aku bisa tenang. Bu, apa yang ibu bicarakan? Yi Wudao, hanyalah seorang pamar, pembuat onar. Apa maksud ibu mempercayakan aku padanya? Junya, kau tidak boleh bicara seperti itu. Kau dan kakak Wudao sudah punya perjanjian pernikahan. Kalian harus memupuk perasaan satu sama lain. Perjanjian pernikahan? Bu, kekasih impianku adalah Kaisar Jiao yang tak tertandingi. Yi Wudao, dia tidak ambisius dan tidak tahu tempatnya. Aku tidak akan menikah dengannya. Aku akan menemui teman-temanku dan mencari tahu cara menenangkan Tuan Muda Shang. Junya, Wudao, kau harus cepat pergi. Sang Chunyang telah menyukainya. Dia dalam bahaya di luar sana sendirian. Jangan khawatir, Bunda Peri. Aku akan pergi sekarang. Yaoji, pergi dan selidiki siapa yang melukai kaki ibu periku. Juga, percepat penyelidikan tentang siapa sebenarnya yang mengepung ibuku bertahun-tahun yang lalu. Kenapa kau masih mengikutiku? Junya, akhirnya kau datang. Ada, halo di sana. Lintah yang tak bisa kujatuhkan, penguncut yang menyebalkan. Membuang-buang waktuku. Orang pamar ini adalah tunanganmu. Tidak terlihat seperti apa-apa ya. Seekor kodok menginginkan angsa. Jangan mulai denganku. Aku tak tahu apa yang dipikirkan ibuku. Orang ini sepertinya belum makan anak seumur hidupnya. Ingin datang ke rumahku untuk menumpang hidup. Kau tahu, ibuku memaksa aku untuk menikah dengannya. Orang-orang perlu memiliki kesadaran diri. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Bahkan jika kau mencoba untuk menyesuaikan diri, kau tidak akan diterima. Bos, lihat, itu si brengsek dari sekolah bela diri Hong Xing. Dia berjalan menuju neraka. Tidak ada jalan keluar untuknya sekarang. Bajingan itu, aku telah menemukannya. Aku akan membunuhnya. Pergi. Panggil Paman An. Katakan padanya aku ingin ikan. Hari ini, aku akan mencincang mereka menjadi pasta daging. Ya. Tuan Kaisar Jiao telah menemukan siapa yang melumpuhkan ibu perimu. Itu bos dunia bawah Jinghai, Andri. Keluarga An juga terlibat dalam serangan terhadap ibumu. Setelah itu, keluarga An berubah dari orang tak dikenal, bukan siapa-siapa, menjadi bos dunia bawah Jinghai. Malam ini siapkan peti mati untuk keluarga An. Satu untuk masing-masing dari mereka. Kita tidak butuh peti mati. Keluarga An membunuh kita tidak mengubur. Ini saudara laki-laki Andrew. Andrew bos dunia bawah Jinghai. Bagaimana aku bisa bertemu dengan orang besar ini? Andrew adik laki-laki dari Andrew. Andrew, Sang Chunyang. Keduanya hidung belang terkenal, pemerkosa. Junya, aku ada urusan. Jadi aku akan pergi sekarang. Kembali ke sini. Sayangku, bukankah sudah kubilang kalau aku akan memastikan kau takkan melihat matahari esok? Bosan, itu gadis yang ingin kutawarkan padamu pagi ini. Sebagai persembahan, ini semua salah bajingan kecil ini. Dia menghancurkan segalanya dan memukuliku. Ini bukan hanya memukulku. Ini menampar wajahmu. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Seseorang potong bola rambut kecil itu berkeping-keping dan gunakan dia sebagai umpan ikan. Aku tak sabar untuk membawa kalian semua para wanita cantik ke kamarku yang berair untuk mengobrol. Bosan, aku dari sekolah bela diri Hong Xing. Tolong beri aku muka. Di Jinghai, siapa yang pantas mendapatkan rasa hormatku? Aku dia. Cantik.
Kenapa kau tidak ikut denganku? Atau kau ingin menjadi untuk saudara-saudaraku? Mari bersenang-senang. Perintahmu adalah tugasku. Paman, selamatkan aku. Sayangku, coba tanyakan. Di Jinghai, siapa yang berani menentang keluargaanku? Dasar bocah tengik. Seluruh keluargaan pantas mati. Aku takkan membunuhmu hari ini, tapi kubuat kau angkat kaki kepada Andre. Sampaikan pesan. Bilang padanya untuk membersihkan lehernya. Besok aku, Yudo, akan datang membantai keluarganya. Dan kau keluarga Shang. Hutang masa lalumu akan dibayar hari ini. Menyebabkan masalah bagiku di mana-mana. Ayah, masalah ini bukan salah Yudo. Ini Andrew dia. Dia mencoba memanfaatkan aku. Jadi kau menghajar Andrew. Hah? Jadi kau mempermalukan keluargaan di depan umum? Kau benar-benar ingin mendorong keluarga Chen menuju kematiannya. Apa kau tahu reputasi keluargaan? Di Jinghai, mereka dikenal sebagai yang hidup. Apa kau pikir kita mampu memprovokasi mereka? Ayah Baptis. Tak perlu semarah ini. Keluargaan menyerang Ibu Baptis bertahun-tahun lalu. Mereka sudah melakukan dosa besar. Hari ini, aku hanya mengambil sedikit bunga. Yudo, kau benar-benar sangat arogan. Kau membuat trompetmu sendiri begitu keras hingga hampir meledak. Apa kau pikir kau, Kaisar Jio, dengan mudah bisa menghancurkan keluargaan? Kenapa kau tidak kencing dan lihat dirimu sendiri? Keluar dari keluarga Chenku. Wudau, kata-kata ayah baptismu diucapkan dalam amarah. Jangan dimasukkan ke hati. Selama Ibu Baptis ada di sini, apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Bajingan kecil ini bertindak sembrono, dan kau mengikutinya. Hah? Apa kau lupa bagaimana kakimu? Patah. Itu Andre. Inci demi inci yang mematahkan kakimu. Kau benar-benar telah melupakan rasa sakitnya. Sekarang lukanya telah sembuh. Kurasa Yudo tidak melakukan kesalahan. Dia impulsif, tapi hanya bertindak membela diri. Semua ini salahku, aku yang keras kepala. Ayah, jika kau benar-benar mengusirnya, dia pasti akan mati. Aku membencinya, tapi dia tetap seorang makhluk hidup. Aku akan mematahkan kakiku sendiri dan meminta maaf kepada keluargaan. Jangan konyol, Junya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ayah Baptis, setelah aku berurusan dengan keluargaan, aku akan meminta maaf padamu. Tuan, keluarga Chen sangat tidak tahu berterima kasih. Kenapa kau masih begitu mengakomodasi mereka? Ibu Baptisku mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi ibuku karena ini seseorang mematahkan kakinya. Kebaikan seperti itu tak bisa dibalas dalam semalam. Lagi pula, keluarga Chen telah ditindas selama lebih dari 20 tahun. Reaksi seperti itu wajar, tapi kau adalah kebanggaan Kaisar yang memimpin sejuta Grandmaster. Bagaimana kau bisa dipermalukan seperti ini oleh orang lain? Jangan sebutkan itu lagi. Beritahu semua orang, 3 hari dari sekarang, aku akan mengadakan Pesta Naga 9 Langit. Aku akan pergi dan mengungkapkan identitasku kepada Ibu Baptis sekarang. Dia pasti akan terkejut. Mari kita selangkah demi selangkah, dan bantu Ibu Peri mengukuhkan posisinya dulu. Baik, Tuan. Omong-omong, Tuan. 1 juta Grandmaster telah tiba di Jinghai. Keluargaan dan Shang telah diblokade sepenuhnya. Selama kau memberi perintah, para pecundang itu akan dimusnahkan dalam sekejap. Kami siap dan menunggu. Tunggu perintahku. Ya. Wudau, aku tidak ingin kau terlibat lagi dengan keluarga Ye, tapi waktu sangat penting untuk menyelamatkan hidupmu. Hanya ini yang bisa kulakukan. Halo, Wudao sudah kembali, tapi dia mengalami sedikit masalah. Kuharap kau bisa membantunya. Aku akan mengirim seseorang dalam beberapa hari. Saat ini, keluarga Huang dari Tianzhou telah dimusnahkan. Petunjuk menunjukkan ini terkait dengan investigasi sebelumnya. Semua faksi di Tianzhou siaga tinggi. Jaga mereka tetap terkendali selama beberapa hari. Jangan membuat masalah untukku. Jangan hubungi aku kecuali penting. Lian, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Rumah keluargaan.
Sudah lewat jam 3. Bocah itu tidak terlalu takut untuk datang kan? Andrei bos dunia bawah di Jinghai tidak datang. Aku sudah mengirim Asan untuk membentuk pasukan pembunuh untuk menangkap kerokok keluarga Chen. Jika dia tidak datang, aku akan menggantung orang-orang bodoh yang tidak berguna itu. Ku bilang, siapapun yang menyentuh keluarga Chen mati. Bocah kau punya nyali juga. Kau berani menyerbu keluargaanku hanya dengan satu cewek? Atau kau benar-benar berpikir keluargaanku terbuat dari kertas? Menyerah dan selamatlah. Aku mungkin mengampuni 340 cabang tambahan keluargaan, melawan dan binasa. Keluargaan akan dimusnahkan. Jinghai tempat yang berbahaya. Pamer, ada harganya. Kau memukulku jadi saudaraku yang tidak berguna. Masih berani bicara omong kosong seperti itu? Bahkan jika Isu sendiri datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Aku Andrei kalau berbicara. Dasar sampah. Takut sekarang kan? Berlutut sekarang dan berikan padaku. Bukunya berikan padaku. Bersujud dan mohon ampunanku. Kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati Kaisar Jiao yang agung. Kau harus dihukum, Kaisar Jiao. Bocah cantik ini, jika kau Kaisar Jiao, maka aku adalah Kaisar Langit sendiri. Kakak kedua, jangan. Buang napasmu. Di mana 4 Grandmaster? Di sini. Sampah kecil. Pilih bagaimana kau ingin mati. Gadis ini, simpan dia untukku. Kulit putih wajah cantik kaki jenjang. Pasti menyenangkan. Hanya 4 Grandmaster, dan kau berani bertindak begitu sombong? Apa yang akan kau lakukan ketika 1 juta Grandmaster tiba? Bagaimana kau akan menanggapinya nanti? Patriot, gawat, 1 juta Grandmaster telah muncul di Jinghai tanpa peringatan. Mereka menuju ke perkebunan keluargaan. Jinghai telah jatuh. Bagaimana mungkin? 1 juta Grandmaster, bahkan orang itu tidak akan memobilisasi mereka dengan mudah. Apakah kau benar-benar Kaisar Jiao? Sang keajaiban kekaisaran, ini dianugerahkan kepadaku oleh Kaisar sendiri. Pembawa pedang kekaisaran, memiliki wewenang untuk eksekusi dulu lapor kemudian. Di masa perang Kaisar Jiao memerintah, setara dengan titah Kaisar, ketidakhormatanmu terhadap Kaisar Jiao dapat dihukum dengan 1000 sayatan hingga mati. Tunggu. Kakak, ini Kaisar Jiao, Raja Pundak Setara. Kami, keluargaanku, selalu menjaga hubungan dekat dengan keluarga-keluarga Jinghai. Hubungan kita sangat penting. Jika kau akan menghancurkan keluargaanku hanya untuk sekolah seni bela diri kecil seperti keluarga Chen. Bahkan jika kau Kaisar Jiao, aku akan mengumpulkan semua keluarga Jinghai dan memohon kepada Kaisar menuduh Raja demi keadilan. Dia benar. Menggerakkan 1 juta Grandmaster tanpa izin. Ini adalah pengkhianatan. Jika Kaisar mengetahuinya, masa pemerintahanmu sebagai Kaisar Jiao akan berakhir. Aku Yudo, lakukan sesukaku. Aku tak perlu menjelaskan diriku pada siapapun. Kaisar Jiao, mengenai masalah keluarga Chen, keluargaanku bersedia menawarkan setengah dari kekayaan kami sebagai kompensasi. Mohon Kaisar Jiao, kasihanilah. Selain itu, dalam dibalik ini adalah keluarga Shang, bocah kecil itu. Shang Chunya tidak ada hubungannya menuju kediaman keluargaan hari ini akan dihancurkan sepenuhnya. Kaisar Jiao, lebih baik memberi sedikit kelonggaran. Tidak perlu bertindak terlalu ekstrim. Jangan berpikir bahwa keluargaan benar-benar tidak punya pendukung. Bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku akan tetap menemukan orang di belakangmu dan menyeret mereka keluar. Hutang darah dari lebih dari 20 tahun yang lalu. Tak satu pun akan lolos. Bunuh dia. Kau anak itu. Ini tidak mungkin. Lalu dia jatuh dari tebing bersamanya. Kakak, kau menghina ibu kandungku. Hari ini aku Yudo akan secara pribadi mengirim kalian semua ke jalanmu. Bahkan jika kau telah mencapai posisi Kaisar Jiao. Lalu kenapa, Yudo? Kau sama sekali tidak tahu betapa mengerikan musuhmu. Kau membunuh orang-orangku. Kematianmu sudah dekat.
Katakan padaku, siapa yang membunuh ibuku dulu? Siapa itu? Dia sudah diracuni Gu. Jika dia mengungkapkan pelaku sebenarnya di balik semua ini, dia akan muntah darah dan mati. Ampun, ampun, ampun. Kami tidak tahu apa-apa. Kaisar Jiao, ampun Kaisar Jiao. Kami hanya penjaga keluargaan. Selain itu, kami tidak tahu apa-apa. Mohon Kaisar Jiao selidiki. Kaisar Jiao, ampun Kaisar Jiao. Kami hanya penjaga keluargaan. Hari ini aku akan membuat keluargaan tenggelam dalam darah. Yudao, kenapa kau masih berkeliaran? Kau masih belum paham gawatnya situasi. Ambil uang ini dan keluar dari Jinghai. Jangan pernah kembali. Junya, apa maksudmu? Aku tidak butuh uang. Kenapa kau masih keras kepala? Apa kau tidak tahu? Keluarga An sedang dalam perjalanan untuk memburumu. Kenapa kau selalu begitu? Acuh tak acuh. Bibi yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Namun kau malah menyia-nyiakan hidupmu. Demi keadilan, aku baru saja kembali dari keluargaan. Urusan keluargaan dimulai karena aku. Aku akan pergi ke keluargaan dan tukar nyawaku untuk mereka. Kita akan impas setelah ini. Kau hiduplah dengan baik. Aku sudah memberi perintah. Hari ini keluargaan akan dihancurkan sepenuhnya. Mulai sekarang, tidak akan ada keluargaan di Jinghai. Keluarga Chenmu tidak akan menderita pembalasan apapun. Keluargaan adalah pemimpin bandit Jinghai, dan mereka punya 4 Grandmaster yang melindungi mereka. Apa kau pikir kau bisa melenyapkan mereka semudah itu? Baiklah, kau boleh jadi pengecut, tapi jangan libatkan aku. Aku juga. Apa kau pura-pura gila? Jika kau tidak percaya padaku, pergilah ke kediaman keluargaan dan lihat sendiri. Keluarga Chenku sekarang menderita bencana dahsyat dan keberadaan Junya tidak diketahui. Apa yang harus kulakukan, ibu dan ayah? Dasar gadis sialan, tahukah kau betapa berbahayanya di luar? Namun kau masih berkeliaran di mana-mana. Aku baru saja kembali dari kediaman An. Keluargaan, kejam. Bagaimana kau bisa sampai ke kediaman An? Mereka tidak melakukan apapun padamu kan? Di saat seperti ini, kau masih punya hati untuk peduli dengan si kecil ini. Ayah baptis, jangan panggil aku ayah baptis. Kau adalah ayah baptisku, ayah baptis. Sekarang, krisis keluarga Chen kita telah teratasi. Keluargaan telah dimusnahkan. Kita tidak perlu lagi diancam. Kau bicara omong kosong. Keluargaan telah mendominasi Jinghai selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin? Ayah, sungguh, keluargaan benar-benar telah dimusnahkan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Benarkah? Ya Tuhan, langit benar-benar telah membuka mata mereka. Oh, keluarga Chenku akhirnya punya kesempatan untuk bangkit. Bagus. Bagus. Anak yang baik, kau benar-benar tidak mengecewakan ayah baptismu sama sekali. Kalau begitu, aku senang hari ini. Aku akan pergi membeli beberapa bahan makanan dan memasak sendiri. Terima kasih ayah baptis. Bagus, aku pergi sekarang. Aku akan kembali dan istirahat sebentar. Junya, kau tetap di sini dan temani saudara Udao untuk perasaan kalian. Ibu, apa yang kau katakan? Ibu baptis. Ibu baptis. Sekarang keluargaan sudah tiada. Kau bisa berdiri tegak dan bangga. Sekali lagi, mulai sekarang. Wudao, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Ibu, apa yang dia katakan itu benar. Kakimu, apa kau benar-benar bisa berdiri lagi? Bu saraf di kaki ini telah rusak selama bertahun-tahun. Berdiri lagi seumur hidup ini mungkin mustahil. Ibu baptis, apa sebenarnya yang terjadi? Lebih dari 20 tahun yang lalu. Wudao, kau... Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Ibu baptis, tolong katakan padaku apa yang terjadi saat itu. Wudao, berjanjilah pada ibu baptismu bahwa kau akan membiarkan masa lalu berlalu. Kekuatan di baliknya tidak boleh dibuat marah. Jangan selidiki ini lebih jauh. Ibuku dibunuh secara brutal, melintasi ribuan mil. Jika dendam ini tak terbalaskan, aku tak akan pernah tenang. Wudao, hubungan yang terlibat dalam hal ini sangat rumit. Banyak hal yang terlibat. Ini bukan keputusanmu. Ibu baptis hanya berharap kau bisa tetap aman dan sehat. Baguslah. Sampai ke 9 langit, turun ke 5 samudra, selama dia musuh Yudaoku. Seperti keluargaan, dihancurkan sesuka hati. Sekuat apapun keluargaan, dia bisa dengan mudah menyelesaikannya. Bu, kau beritahu dia yang sebenarnya. Katakan padanya. Di Jinghai kecil ini, keluargaan masih bisa berkuasa.
Tapi, di mata orang-orang di balik layar, keluarga An tak lebih dari semut. Sebenarnya pada tahun itu, bocah tengik. Kemampuan tipu-tipunya lumayan juga ya. Ayah kau, kenapa marah sekali? Lihat sendiri. Pemimpin geng bawah tanah Jinghai keluargaan memprovokasi kebanggaan kaisar. Dasar Yin Wudou tak berguna. Keluarga kami sangat enteng percaya, Imo. Kau malah membodohi kami semua. Aku membohongi kalian apa? Kau membohongi kami apa? Koran ini hitam putih. Tertulis jelas. Kebanggaan kaisarlah yang memimpin orang-orang untuk menghabisi keluargaan. Kau masih mencari alasan. Setiap kata yang kukatakan benar. Setiap kata itu benar. Jadi apa yang kau katakan itu benar. Dan apa yang ada di koran itu palsu. Apa yang tertulis di koran ini benar. Apa yang kukatakan juga benar. Kebanggaan kaisar hanyalah salah satu identitasku di dunia luar. Ciu, kau masih. Kenapa kau tak kencing dan berkaca bulu? Kau pikir kau siapa? Kuberikan galah, kau langsung saja memanjat. Jika aku tak menerimamu, kau bahkan tak tahu kau akan mengemis di kolong jembatan mana. Mengkhawatirkan makanmu selanjutnya. Kau hanya meniru kebanggaan kaisar, kejahatan yang dihukum mati. Keluarga Chen kami bukan orang yang suka menjilat kekuasaan. Kami tak akan meremehkanmu karena asal-usulmu yang rendah, dan kami tak akan menghormatimu karena statusmu yang mulia. Jadi, jangan demi harga dirimu yang menyedihkan mengatakan kebohongan sebesar itu. Cukup. Wudou masih saudaramu. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu pada saudaramu? Minta maaf sekarang, Bu. Kau ingin aku minta maaf padanya? Memaksa saya meminta maaf kepadanya. Meniru kebanggaan kaisar. Cepat atau lambat dia akan mati di jalanan. Kau ini, aku benar-benar memanjakanmu. Wudou, jangan dimasukkan ke hati. Junya hanya mengkhawatirkan keselamatanmu. Siapa yang mengkhawatirkan keselamatannya? Aku hanya membela bibi, aku merasa itu tak sepadan. Anak yang dia selamatkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ternyata, bajingan tak berguna. Biar ku bilang. Kau cari mati sendiri. Jangan libatkan keluarga kami. Masalah keluargaan baru saja berlalu. Masalah apa lagi yang kau timbulkan? Kau bilang hari-hari kita masih akan berlanjut? Ayah baptis, selama aku di sini, aku akan memastikan keselamatan keluarga Chen. Kau memastikan keselamatan keluarga Chen tidak menambah kekacauan bagi keluarga kami. Sudah merupakan berkah yang besar. Jika kau tak percaya, aku akan mendatangkan sejuta Grandmaster ke Allah bela diri sekarang juga. Dan membuat Allah bela diri kita terkenal. Kau bahkan tak pakai otak saat menyombong. Sejuta Grandmaster di seluruh Jinghai ada tak lebih dari 10 Grandmaster. Jika satu saja berkunjung ke Allah bela diri Hongxi milikku, aku akan menggelar karpet merah. Kalau begitu aku akan mengaturnya segera. Tak perlu segitunya. Terlepas dari statusmu, kita tetap keluarga. Manusia tak tahu diuntung. Kau anggap dia keluarga. Dia anggap kita orang bodoh. Baiklah, jangan bicara lagi. Besok ulang tahun nenek tua. Biasanya dia tak menganggap kita. Kali ini dia mengundang kita secara pribadi. Kita tak boleh kehilangan muka. Ibu Pri, aku akan meminta seseorang menyiapkan hadiah segera. Besok, aku jamin nenek tua akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Kau benar-benar payah. Perayaan ulang tahun nenek tua. Selamat, semoga nenek tua panjang umur 10.000 tahun. Nenek tua Chen pemimpin keluarga Chen. Silakan duduk. Keluarga paman kedua ini sungguh keterlaluan. Nenek mengundang mereka langsung ke ulang tahunnya yang ke-80. Dan mereka, Chen yang sepupu cincunya, malah sok jual mahal dan membuat nenek menunggu mereka. Keluarga paman kedua semakin kurang ajar. Nenek, tolong tenanglah. Jaga kesehatanmu. Kudengar paman kedua memungut anak haram. Entah dari mana. Beberapa waktu lalu, dia bahkan menyinggung keluargaan. Mungkin, dia tak berani keluar sekarang. Tak berani datang. Keluarga tak berguna. Aku tak mau menunggu lagi. Biarkan pesta ulang tahun dimulai. Bu, maafkan aku. Kami terlambat. Paman kedua, dengan kecepatanmu itu, kau bahkan tak bisa mengejar air panas. Kau bahkan terlambat di ulang tahun nenek yang ke-80. Hari sepenting ini, kau tidak menganggap nenek serius sama sekali. Bu, Yan, kalian tahu, kaki dan kakiku tak begitu lincah. Ditambah macet. Jadi, sudah kubilang sejak lama untuk menceraikan perempuan tak berguna ini. Kau saja yang tak mau dengar. Sekarang, sudah berani melawan. Kau berani menjawab sekarang. Betul, ini ulang tahun nenek
yang ke-80. Sekalipun harus merangkak, kau harusnya merangkak kemari tepat waktu. Agresif, sombong, dan sok kuasa. Apakah ini sampah yang dihasilkan keluarga Chip? Kau itu, anak pelot kan? Biar ku beritahu kau sesuatu. Bahkan gurumu harus menunjukkan rasa hormat padaku. Kurang ajar. Yehuda, tutup mulutmu. Belum cukupkah masalah yang kau timbulkan untuk keluarga kita? Tak hanya terlambat ke pesta ulang tahun, kau juga membawa orang luar yang mencurigakan ini untuk menyinggungku. Apa kau mencoba membuatku mati marah di pesta ulang tahun ini? Maaf, Nenek. Yehuda tinggal di kota kecil dan kurang tahu adat. Dia mengganggu perayaanmu kali ini, Nenek. Ku mohon, Nenek, jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Kak, bukannya aku mau mengkritikmu, tapi meskipun suaramu dalam memilih pria buruk, kau kan tidak buta. Bagaimana kau bisa menemukan orang bodoh yang tidak berguna seperti ini? Kalau kau mau pria, bilang saja pada kakakmu. Pria-pria yang kukenal, semuanya dari Jinghai, keluarga-keluarga terkemuka. Chen Yan, berhentilah berpura-pura. Menjijikan. Apa yang salah? Sudahkah keluargamu menyumbang sepeser pun untuk keluarga Chen selama ini? Lihat cucuku yang baik. Dia akan menikah dengan keluarga Luo dari Jinghai. Memarahimu berdua. Terlalu baik. Keluarga Luo dari Jinghai adalah salah satu keluarga terkemuka di Jinghai. Keluarga Chen telah mencapai puncak kejayaan. Selamat Nyonya Besar Chen atas perolehan menantu yang hebat. Mulai sekarang kami berharap Nyonya Besar Chen akan terus memberkati kami. Kami akan mengikuti pimpinan Nyonya Besar Chen. Kami siap melayani perintahmu Nyonya Besar Chen. Kau dengar itu? Menikahi pria yang tepat akan menyelamatkan keluarga Chen kita dari setidaknya 50 tahun perjuangan. Sedangkan kau dan pekundang yang bersamamu ini, kalian tidak akan pernah mencapai apa-apa. Mengandalkan orang lain pada akhirnya sia-sia. Jika aku memberi perintah, keluarga Chen akan berdiri di puncak Jinghai. Mengapa mengandalkan kekuatan orang lain? Dari apa yang kau katakan? Sepertinya kau meremehkan keluarga Luoku. Luo yang tuan muda besar dari keluarga Luo. Menantuku tersayang. Dengan jadwalmu yang padat, kau masih datang ke sini secara pribadi. Kau seharusnya memberitahu Nenek lebih awal. Nenek pasti sudah mengatur perjamuan di dekat perusahaanmu. Nyonya Besar, hari ini adalah hari istimewamu. Tentu saja aku harus datang sendiri. Suamiku, akhirnya kau datang. Bajingan ini, dia menindasku. Aku Luo yang telah lama berada di Jinghai, dan aku belum pernah melihat orang rendahan seperti ini. Nah, kau berani mengejek wanitaku? Yehuda, minta maaf kepada Tuan Lu. Sekarang juga, dia berada di puncak piramida. Sepatah kata darinya bisa menghapusmu sepenuhnya. Singgung dia dan bukan hanya kau, tapi kita semua tamat. Sampah tak berguna, apa yang kau tunggu? Minta maaf kepada Tuan Lu sekarang. Aku hanya menyatakan fakta, bukan mengejek siapapun. Faktanya adalah keluarga Luoku yang memutuskan siapa yang naik dan siapa yang makmur. Dijamin lancar jaya. Kami yang memutuskan siapa yang berlutut, dan mereka langsung memohon ampun. Keluarga Luoku telah berbisnis selama beberapa generasi di sini. Peraturanku adalah aturannya. Tuan Luo benar. Nah, jika kau tidak berlutut dan memohon ampun kepada Tuan Luo hari ini, kau tidak akan pulang sini. Belajar 10 tahunmu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 3 generasi bisnis. Bocah, betapapun tangguhnya dirimu di hadapan Tuan Luo. Kau sampah. Tuan Lu, para tetua dan rekan yang terhormat, anak baptisku bodoh. Tolong, jangan disimpan di hatimu. Demi keluarga Chen, biarkan saja. Kau si cacat. Jangan bicara mewakili keluarga Chen. Keluarga Luo bilang dia mati tengah malam. Tak ada yang menjaganya sampai subuh. Secanting, jika kau berani melindungi binatang kecil ini, keluar dari keluarga Chen. Ibu baptis. Ibu tidak perlu meminta maaf kepada mereka. Biar kulihat siapa yang bisa menentang Jinghai selama aku di sini. Kalian para petani tidak akan belajar sampai kalian berada di peti mati. Baiklah, akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Untuk ulang tahun Nyonya Besar Chen, keluarga Luo mempersembahkan sepasang gelang jiok yang tak ternilai harganya. Keluarga Luo mempersembahkan lukisan Da Vinci, sebuah Leonardo bernilai 70 juta. Keluarga Luo menawarkan 10 saham grup Subasa senilai 100 juta. Tuan Luo, apakah ini semua untuk kita? Suamiku kau begitu baik padaku. Hadiah bernilai jutaan begitu saja.
Keluarga Luo dari Jinghai sangatlah berkuasa. Ini hanya beberapa hal kecil. Bagaimana sampah? Tak bisa berkata-kata saking takutnya. Apakah kamu takut saya tidak tahu 100 juta? Kau tahu apa artinya itu? Itu hanya tujuan kecil. Kenapa mengembangkannya? Yehudo, apa yang kau bicarakan? Kau pikir kau akan cukup beruntung untuk dibantu Dewa Dijiang lagi? Minta maaf sekarang, tidak perlu. Ini seharusnya perayaan ulang tahunku. Kau telah berulang kali merusak suasana hatiku, bahkan dan menyinggungku. Cucu menantuku yang baik, Chen Botian, serahkan sekolah bela diri Hong XCMGFO. Bawa sampah keluargamu keluar dari tempatku. Ibu, tidak mungkin. Sekolah bela diri itu, ini yang kami bangun susah payah hampir sepanjang hidup kami. Kau mengambilnya kembali. Apa yang akan kita lakukan? Apa hubungannya dengan kita? Perjamuan ulang tahun ini, kalian berdua bahkan tidak punya hadiah yang layak untuk dibawa keluar. Aku bisa menerima. Sekolah bela diri Hong Xia, ini juga karena aku sangat menghargaimu. Bagaimana kau tahu? Kami tidak menyiapkan hadiah ulang tahun. Kau tikus busuk yang bahkan tidak mampu membeli makanan. Hadiah apa yang bisa kau bawa keluar? Itu tidak akan. Sampah yang kau gali dari tempat sampah kan? Bocah berambut kuning mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di seluruh Jinghai. Siapa yang berani mengatakan hadiah mereka lebih berharga daripada Tuan Muda Luo? Nah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau tidak bisa mengeluarkan hadiah ulang tahun yang layak, jangan salahkan aku karena tidak menghormati nyonya tua dan membuatmu pergi secara horizontal. Berisik sekali. Saudara Yong, apa kau baik-baik saja? Beraninya kau memukul saudara Yong, Chen Botian. Aku akan membuat seluruh keluargamu menderita. Sayang, kecuali di Jiao sendiri datang. Aku akan memastikan kau mati. Ibu Baptis, bawakan hadiah yang aku siapkan. Yehudo, jangan panggil aku Ibu Baptis sembarangan. Kami tidak mengenalmu. Kau memukul Tuan Muda Luo, itu tidak ada hubungannya denganku. Yehudo, kau tidak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Jadi kau memikirkan ibuku? Apa kau laki-laki? Ternyata dia hanya seorang yang sepenting. Mengandalkan ibu baptismu yang cacat. Bisakah kau diandalkan? Memikul Tuan Muda Luo, aku harus mendapat penjelasan hari ini. Seseorang. Ibu Baptis, Tita 9 Cakrawala yang aku kirim ke rumahmu. Bukankah kau menerimanya? Sampah ini sebenarnya bisa menghasilkan Tita 9 Cakrawala. Perjamuan naga 9 Cakrawala di Jiao, undangan tingkat tertinggi. Itu tidak mungkin. Aku tidak menerima. Tita 9 Cakrawala. Wudau, kau harus segera meminta maaf kepada mereka. Tidak apa-apa. Minta maaf jika permintaan maaf berhasil. Untuk apa tinju? Dan Tita 9 Cakrawala mencoba pamer di depanku? Kau mencari kematian. Tunggu. Pagi ini, aku menerima sebuah paket. Wudau, apa ini dia? Ya, masih saja menyombongkan diri di ambang kematian. Sesuatu seperti dekret ilahi 9 Cakrawala di seluruh Jinghai. Hanya Abang Kuyong yang bisa mendapatkannya. Kau cacat. Hajar dia sampai mati. Tangkap dia. Tunggu dulu. Bentuknya bulat sempurna seperti batu jiok, bagian depan dan belakangnya terukir mantra-mantra berlapis emas. Ini adalah dekret ilahi 9 Cakrawala. Apa? Dekret ilahi 9 Cakrawala. Bagaimana kau bisa memiliki ini? Perjamuan naga 9 Cakrawala. Undangan tingkat tertinggi. Tidak salah kan? Apa ini benar-benar dekret ilahi 9 Cakrawala? Melihat bahan dan pengerjaannya, tak mungkin salah lagi. Bagaimana kau bisa memiliki dekret ilahi 9 Cakrawala ini? Tentu saja aku yang memberikannya pada mereka. Dekret ilahi 9 Cakrawala ini memiliki otoritas yang sangat tinggi. Orang biasa bahkan tak punya kesempatan untuk melihatnya. Siapa kau sebenarnya? Anjing liar, masih berdelusi untuk mencoba naik kelas sosial. Semua orang di sini. Dekret ilahi 9 Cakrawala ini, selain Abang Kuyong yang punya kemampuan, siapa lagi yang bisa mendapatkannya? Dekret ilahi 9 Cakrawala, harta karun tingkat atas seperti itu. Bahkan keluarga Luoku tak memenuhi syarat untuk memilikinya. Keluarga Chen ini pasti menemukannya secara kebetulan. Jadi begitu. Yana benar. Dekret ilahi 9 Cakrawala ini memang aku suruh seseorang mengirimkannya ke Nyonya Tua. Siapa sangka bawahan-bawahanku begitu tidak becus dan mengirimkannya ke orang yang salah. Begitu. Untung saja Tuan Muda Luo ada di sini hari ini. Aku hampir saja membiarkan kau bocah manis membodohiku. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa. Karena kalian semua tahu, otoritas dekret ilahi 9 Cakrawala ini sangat tinggi. Jadi bagaimana mungkin Luo yang ini bisa mendapatkannya jika yang tidak membawanya keluar? Mungkinkah kau orang naif dan bodoh yang tidak berguna yang memberikannya pada mereka? Hanya dengan memikirkan dekret ini diberikan olehmu. Aku merasa konyol. Bagaimana aku mendapatkan dekret itu? Alasannya terlalu rumit. Kau tidak akan mengerti meskipun aku menjelaskannya. Lagi pula, aku tidak perlu memberitahumu. Kurasa kau bahkan tidak tahu asal-usul dekret ilahi 9 Cakrawala ini kan? Diam.
Beraninya kau menyela. Kau berulang kali menyinggung Nyonya Tua dan Tuan Muda Luo. Cepat minta maaf. Saya, Wudao, dengarkan ayah baptismu. Tidak perlu minta maaf. Ku bilang, aku akan mengunjungimu secara pribadi. Kau, tunggu saja. Pergi dari sini. Orang buta. Kalian tidak mengenali naga sejati. Saat perjamuan naga dimulai, kalian akan menyesal. Sejak kau datang ke keluarga Chen kami tidak merasakan kedamaian sehari pun. Bahkan satu hari pun tidak. Hari-hari yang damai. Yi Wudao, bisakah kau bersikap dewasa? Kau penuh dengan kebohongan. Kau begitu naif. Kau masih berpikir, kau anak kecil berumur 3 tahun? Baiklah, sudah cukup. Wudao hanya mencoba membantu. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Membantu, si tidak berguna ini akan membawa kita pada kehancuran total. Semua ini karena dia, perguruan bela diriku, akan diberikan begitu saja. Ibu baptis, sudah kubilang, selama aku di sini, aku akan melindungi keluarga Chen. Cukup, kau seperti patung Buddha tanah liat yang menyeberangi sungai. Kau bahkan tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kau telah menyinggung Luoyong. Dia takkan melepaskanmu. Wudao, Luoyong terkenal pendendam. Kau sudah menyinggungnya. Kurasa kau takkan bisa tinggal di Jinghai. Kenapa kau tidak? Cepat kemasi barang-barangmu dan tinggalkan Jinghai. Jangan khawatir ibu baptis. Luoyong bukan apa-apa untuk ditakuti. Terkadang, aku sangat mengagumi keberanianmu. Aku tak tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal saat kau bicara. Sekarang semua keluarga di Jinghai sedang bersiap untuk perjamuan naga 9 langit. Mereka mungkin takkan peduli dengan ikan teri seperti kita dan menyebabkan masalah bagi kita kan? Ayah, ini semua karena dia membuat keributan di perjamuan. Kalau tidak, kita juga bisa menghadiri perjamuan naga 9 langit. Dengan aku di sini, perjamuan naga 9 langit kita tetap akan hadiri. Lagi. Cuma kau, jika keluarga lu tidak datang mencari masalah sekarang, kau harus bersyukur. Buka pintunya. Tuan Muda Lu, kukira tak ada orang di sini. Apa telinga kalian semua? Tuli. Kami tak tahu Tuan Muda Lu akan datang. Kami mohon maaf karena tak menyambutmu. Masuk dan minum teh. Singkat saja, kemasi barang-barangmu dan pergi. Jangan buang waktuku. Tuan Muda Lu, lihat sekolah bela diri ini. Aku sudah menjalankannya selama bertahun-tahun. Aku sangat berpengalaman. Kenapa tidak? Kau biarkan aku mengelolanya. Kau tinggal duduk manis dan menuai keuntungannya. Taman kedua, kau pasti salah. Di perjamuan ulang tahun Nenek bilang untuk menyerahkan semuanya kepada kami. Lagi pula, jika sekolah bela diri ini benar-benar dikelola olehmu dan kau terus menjalankannya, maka itu benar-benar akan bangkrut. Sepupu, sekolah bela diri ini adalah pekerjaan seumur hidup ayahku. Jika bukan karena selama bertahun-tahun ini orang-orang membuat masalah, sekolah bela diri Hongsing kita akan terkenal di seluruh Jinghai. Maka seharusnya diserahkan kepada kami untuk dikelola. Saudara Yong pasti akan membuat sekolah bela diri ini berkembang. Saudara Yong, bahkan titah ilahi 9 langit tingkat tertinggi bisa didapatkan. Dia bahkan mengundang pengawal pribadi Dewa Ilahi 9 langit, Nona Pesona, untuk menjadi pejabat tamu keluarga Luo. Sekarang, nilai pasar keluarga Luo telah meningkat puluhan miliar. Meskipun aula bela diri ini bobrok dengan dukungan keluarga Luo, itu akan segera terkenal di Jinghai. Benarkah? Pesona menjadi pejabat tamu keluargamu. Masalah ini, kenapa aku tak tahu? Kata bodoh. Bagaimana kau bisa tahu tentang urusan masyarakat tinggi kami? Bagaimana mungkin kau tahu? Pesona, kudengar kau menjadi pejabat tamu keluarga Luo. Yang mulia, aku hanya mengikuti perintahmu untuk menyampaikan pesan kepada keluarga-keluarga besar. Aku tak menyangka akan menjadi seperti ini. Bagus, dalam 3 menit, aku ingin keluarga Luo bangkrut. Berlagak. Kau pikir kau siapa? Kau ingin membangkrutkan keluarga Luo dalam 3 menit. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu atas apa yang terjadi di perjamuan ulang tahun terakhir. Namun kau berani muncul dan mencari mati sendiri. Aku coba terakhir kali. Kali ini, kau takkan semujur itu. Tangkap dia. Tunggu. Ayah sibuk, nanti kita bicara lagi. Dasar anak tak tahu malu. Kau sudah menyinggung, siapa lagi? Ayah telah mengabdikan segalanya untuk keluarga Luo. Menghabiskan sebagian besar hidup ayah untuk membangunnya. Dan kau telah menghancurkan semuanya. Keluarga Luo bangkrut. Apa? Tuan Muda Luo,
Wudao, kau baik-baik saja. Apakah kau terluka? Bunda baptis aku baik-baik saja, cuma ikan kecil. Bahkan jika Luo yang bergabung dengan mereka tidak akan bisa menyakitiku. Jangan sombong nanti ke Suliu. Jika Tuan Muda Luo tidak pergi karena sesuatu tadi, jika dia bergerak, kurasa kau takkan sanggup menghadapinya. Betul. Ngomong-ngomong, apa gerangan yang membuat Luo yang pergi terburu-buru? Apa yang bisa membuat Tuan Muda keluarga Luo pergi begitu tergesa-gesa? Kemungkinan besar ini tentang perjamuan naga 9 langit, Bunda Baptis. Aku harus pergi sebentar. Aku perlu bersiap untuk perjamuan naga 9 langit. Apa yang bisa kau persiapkan? Nanti kau tahu. Wudao, saat kau di luar, jangan sembarangan menyinggung orang lagi. Kalau tidak lain kali, kau takkan semujur itu. Ya. Kue Dewa Jujian. Yang mulia, kaki Bunda Baptisku tak nyaman untuk menghadiri perjamuan. Pergi dan siapkan mobil untukku. Baik. Si Wudao ini benar-benar ada-ada saja. Luoyong dan yang lainnya baru saja pergi. Dan dia kabur saat ini juga. Bagaimana jika dia bertemu mereka? Mempersiapkan perjamuan naga 9 langit? Aku ingin tahu apa yang dia persiapkan. Perjamuan naga 9 langit ini akan segera dimulai. Kuharap dia bisa sampai di sana. Bu, Ibu masih percaya kebohongannya? Apa yang bisa dia persiapkan untuk perjamuan naga 9 langit? Wudao, dari mana mobil ini berasal? Kita tunggu saja sampai perjamuan untuk mengungkapkan identitas kita kepada Bunda Baptis dan yang lainnya. Teman saya meminjamkan mobil ini kepada saya. Kau baru saja tiba di Jinghai. Di mana kau mendapatkan teman seperti ini? Aku sudah lama mengenalnya. Aku kebetulan bertemu dengannya saat aku keluar. Temanmu ini pasti sangat dekat denganmu. Sampai meminjamkan mobil mewah seperti ini. Aku pernah menyelamatkan nyawanya. Jasa penyelamat nyawa. Jadi ini persiapanmu untuk perjamuan naga 9 langit. Kau ingin menggunakan mobil mewah ini untuk menyelinap masuk. Meskipun mobil ini terbilang langka di Jinghai, itu tidak cukup untuk masuk ke perjamuan naga 9 langit. Agak tidak realistis. Lagi pula, jika kita pergi sekarang, perjamuan naga 9 langit pasti sudah dimulai. Jangan khawatir Ayah Baptis, perjamuan tidak akan dimulai sampai kita tiba. Nah, mulai lagi, jangan berpikir hanya karena kau meminjam mobil mewah, kau tiba-tiba punya status bangsawan. Baiklah, Wudao bermaksud baik. Kalaupun kita tidak bisa masuk ke perjamuan, kita bisa. Anggap saja sebagai jalan-jalan. Hari ini adalah hari yang baik. Dengan titah ilahi ini, setelah pesta Jin Tianlong, keluarga Tran akan. Aku telah mengumpulkan klan untuk menyaksikan momen ini. Keluarga Chen kita akhirnya akan menjadi tokoh terkemuka di Jinghai. Nenek hari sudah semakin malam. Aku sudah menyiapkan tandu untuk nenek. Saya sudah menyiapkan kereta untuk nenek. Ya, hanya dengan naik tandu. Hanya duduk di kereta menuju pesta Jin Tianlong untuk menyesuaikan dengan kita saat ini. Status dan posisi. Yanger, perhatianmu sungguh mendalam. Mari kita pergi ke pesta naga 9 langit. Siapa ini? Sungguh penampilan yang megah. Mereka benar-benar datang ke pesta dengan tandu. Kalau aku tak salah, itu Nyonya Besar Chen dari keluarga Chen yang baru-baru ini terkenal. Konon katanya dia memiliki dekret ilahi 9 langit yang secara pribadi dia digerakkan oleh Kaisar JL. Dekret ilahi 9 langit yakin untuk keluarga tak berarti seperti mereka. Mana mungkin Kaisar JL memberi mereka dekret ilahi 9 langit? Hentikan. Berkat kebaikan Kaisar JL, keluarga Chen saya juga bisa menghadiri pesta naga 9 langit ini.
Nyonya besar, Anda terlalu rendah hati dengan dukungan Kaisar Jiao. Masa depan keluarga Chen tak terbatas. Memang. Selamat untuk keluarga Chen. Semoga Anda naik selangkah demi selangkah dan menjadi salah satu keluarga teratas di Qinghai. Untuk menyamai kami saat ini, Manajer Umum Xiang, Manajer Umum Li, kalian terlalu memuji. Mulai sekarang, saya harus mengandalkan bantuan kalian lebih banyak lagi. Dari mana datangnya orang bodoh yang tak tahu apa-apa ini? Orang di dalam tandu ini adalah rekan dekat Tuan Kaisar Jiao, Nyonya Besar Chen. Benarkah? Aku tak tahu siapa kau tapi. Aku tak tahu siapa yang dekat dengan Kaisar Jiao. Yi Hudou, kau, apa yang kau lakukan di sini? Oh, ternyata kenalan Nyonya Besar Chen. Bukan kenalan juga sih, cuma orang tak berguna yang numpang di tanah keluarga Chen kami. Yi Hudou, bukankah kau dilarang menghadiri Pesta Naga 9 Langit? Kenapa kau masih di sini? Jangan bilang kau mencoba menyelinap masuk bersama kami. Astaga, masih saja sok ya? Menyewa mobil bagus ya? Hei, cuma biaya sewanya saja. Mungkin sudah menguras kantongmu, kan tanda tanya. Mungkin. Dia bahkan minta bantuan paman keduanya. Chen Botian, kau bahkan tak bisa mengendalikan anak baptismu. Tak kusangka kau juga terlibat dalam omong kosong ini. Bu, Hudou meminjam mobil ini dari seorang teman. Oh, kalau aku ingat benar. Terakhir kali di pesta ulang tahun, dia bilang, dia baru tiba di Qinghai. Bagaimana mungkin dia punya teman di sini? Lagi pula, teman pecundang ini pasti pecundang juga. Bagaimana mungkin ada yang meminjamkan mobil sebagus ini padanya? Cukup. Hari ini adalah Pesta Naga 9 Langit yang agung. Jangan ganggu. Para tamu terhormat, pergi dari sini. Apa? Hanya karena kalian bisa menghadiri Pesta Naga 9 Langit, bukan berarti kami tidak bisa. Menghadiri. Dengan apa? Rencana kecilmu untuk menyelinap masuk bersama kami sudah terbongkar. Atau apa kau berencana menggunakan mobil mewah ini untuk masuk? Pesta Naga 9 Langit hanya mengakui undangan. Ini khusus untuk mencegah orang-orang delusional sepertimu masuk. Sekarang pergilah. Aku percaya kebohonganmu dan datang ke Pesta Naga 9 Langit ini. Kau sudah benar-benar mempermalukanku. Aku sudah kehilangan muka. Ayah angkat, kita harus masuk ke Pesta Jiu Tianlong. Jika tidak, pesta ini tidak akan ada artinya lagi. Ini benar-benar menggelikan. Kau benar-benar berpikir Pesta Naga 9 Langit ini untukmu, beberapa orang bahkan tak bisa masuk ke pesta. Dan mereka bicara padaku tentang arti Pesta Naga 9 Langit. Segala sesuatu punya artinya. Selain itu, bagaimana Nyonya tua bisa begitu yakin bahwa kita tidak bisa masuk ke perjamuan? Kau bahkan tidak punya. Ini sungguh menggelikan. Hari ini, aku akan melihat sendiri bagaimana kau masuk ke perjamuan Naga 9 Langit. Yi Hudou, bisakah kau tidak selalu salah paham situasi? Kau hanya tahu cara pamer. Hudou, kau baik mau membantu. Tapi jika ibu peri tahu, ini bukan waktunya untuk pamer. Dengarkan aku dan pergi. Kukira kau hebat, tapi nyatanya kau malah kabur. Yi Hudou, apa yang kau lakukan? Kau menerobos masuk ke perjamuan naga, mengganggu Tuan Bijou adalah pelanggaran berat. Jangan buang nyawamu demi harga dirimu. Aku tahu apa yang kulakukan. Yi Hudou, beraninya kau membuat masalah di sini. Yi Hudou, buka matamu dan lihat di mana kau berada. Membuat onar di sini tidak akan seperti pesta ulang tahun terakhir kali. Kami tidak akan melepaskanmu semudah itu. Hari ini sangat penting bagi keluarga Chenku. Kami sama sekali tidak bisa membiarkan bocah ingusan sepertimu merusaknya. Yi Hudou, beraninya kau, kami memegang titah ilahi 9 langit. Kami adalah tamu terhormat di perjamuan naga ini. Kau berani tidak menghormati nenek? Tuan Bijou akan menghukummu. Habislah. Semuanya hancur sekarang. Ini semua salahmu karena menerobos masuk ke perjamuan naga. Sekarang, kita sudah benar-benar menyinggung Tuan Bijou. Jangan takut ayah angkat. Perjamuan naga ini awalnya dimaksudkan untukmu. Malahan, Nyonya tualah yang berulang kali menghalangi jalan masuk kita. Apa salahnya? Dimaksudkan untukmu. Masih berani menyombong saat kematian sudah di depan mata. Utusan pengawal naga, orang-orang ini tidak menghormati Tuan Bijou dan membuat onar di sini. Tolong singkirkan mereka. Siapa yang begitu berani hingga tidak menghormati Tuan Bijou? Ini
Ini tidak akan sesederhana seperti diusir. Kita benar-benar tamat sekarang. Kita telah menyinggung pengawal pribadi Tuan Dijiao. Kau harus minta maaf kepada mereka. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku hari ini. Di. Oh Tuan Ye, Anda telah tiba. Silakan masuk. Beritahu semua orang bahwa semua hak istimewa dari Tita Ilahi 9 Langit dicabut. Baik. Tuan Ye, Wudao, mengapa utusan pengawal naga memanggilmu Tuan Ye? Apa yang terjadi di sini? Kau akan mengerti semuanya saat perjamuan naga 9 langit dimulai. Nek mereka apa? Apa? Bahkan dengan undangan. Bahkan seseorang dengan status Nyonya Tua Chen tidak memiliki izin untuk masuk. Siapa orang ini? Utusan pengawal naga. Apa kau salah? Kamu hanya seorang sampah di keluarga Chen kami. Kurang ajar. Status Tuan Ye mulia. Beraninya kau membicarakannya dengan sembarangan. Tuan pengawal naga, kau berulang kali melindungi si tidak berguna itu. Kurasa itu tidak pantas. Saat aku bertemu Tuan Dijiao nanti, aku pasti akan membongkar tipu muslihatnya. Tolong tunjukkan undangan Anda. Tita Ilahi 9 Langit ada di sini. Tita Ilahi 9 Langit tidak berlaku. Tolong tunjukkan undangan Anda. Hei Tuan, apa kau salah? Hei, lihat lebih dekat. Ini adalah Tita Ilahi 9 Langit. Bagaimana bisa tidak berlaku? Benar, jika kau ingin masuk ke perjamuan naga 9 Langit, tunjukkan undanganmu. Kalau tidak keluar. Ada apa ini? Nenek Chen memegang Tita 9 Langit, tapi tidak bisa masuk. Kurasa Tita ini palsu. Keluarga Chen saja. Mana mungkin punya Tita 9 Langit? Memegang tita palsu dan naik tandu keliling kota. Sungguh tak tahu malu. Tolong. Nenek, tita ini apa benar-benar palsu? Apalagi keluargamu di Jinghai. Bahkan tak punya nomor antrian. Tak berguna. Mengaku punya tita 9 langit. Siapa yang percaya? Kau. Tita 9 langit ini. Itu, Tuan Muda Luoyong. Hadiah untuk keluarga Chen kami. Aku sudah memastikannya berkali-kali. Tita 9 langit ini asli. Keluarga Luo. Lihat apa keluarga Luo. Sudah tiba hari ini. Biar ku bilang. Keluarga Luo sudah lama bangkrut. Karena kau bilang Tita 9 langit ini asli. Lalu, kenapa kau tak bisa masuk ke perjamuan naga 9 langit ini? Kau bahkan datang naik tandu untuk menghadiri perjamuan naga. Pada akhirnya, kau bahkan tak bisa masuk. Sungguh memalukan. Wudao, perjamuan sudah dimulai. Kau bisa beritahu kami apa yang terjadi sekarang kan? Ayah baptis, seperti yang kukatakan sebelumnya. Aku benar-benar. Wudao, kau tak bersembunyi karena rasa syukur. Aku belum mencarimu. Tapi kau berani-beraninya datang ke perjamuan naga 9 langit ini. Aku tak menyangka. Kau berani datang ke perjamuan naga 9 langit ini. Aku punya undangan. Kenapa aku tak boleh datang ke perjamuan naga 9 langit ini? Justru kau. Apa kau? Masuk dari lubang tikus. Xiang, Tuan Muda Xiang. Adik Junya juga di sini. Kau terlihat makin cantik. Lalu bagaimana kau masuk? Seperti yang kau lihat. Kami berjalan masuk. Wudao, kau berani sekali. Tak ada undangan. Dan kau berani menerobos masuk perjamuan naga 9 langit ini. Tak menghormati Tuan Dijiao. Hukuman pengasingan terlalu ringan. Hati-hati. Kau mungkin takkan keluar hidup-hidup. Sekarang berkat kau, keluarga Chen kami hancur. Tadi di luar. Kau bisa pergi dengan selamat. Sekarang kau sudah menerobos masuk. Tak ada jalan kembali. Jangan khawatir ayah baptis. Di sini. Tak ada yang bisa menghukum kami. Hentikan. Jika Tuan Dijiao tak menuntut atas tuduhan tak hormat, kau mungkin masih hidup. Tapi menyuap penjaga naga juga kejahatan serius dengan beberapa pelanggaran. Kau mati.
Tuan Muda Xiang, kau tak bisa asal bicara seperti itu. Tuan Bijio, beserta pengawal pribadinya, sangat sibuk. Mereka seperti naga jarang terlihat. Bahkan penjaga naga, kami melihat mereka untuk pertama kalinya. Jadi bagaimana menurutmu? Kau bisa melewati pemeriksaan penjaga naga dan masuk ke perjamuan naga 9 langit ini? Saya, itu karena anak baptisku, Yi Wudou. Dia apa? Tak bisa memikirkan alasan yang lebih baik. Orang tak berguna sepertinya. Masuk ke perjamuan naga 9 langit tanpa undangan. Yi Wudou. Apakah yang dikatakan Tuan Muda Xiang itu benar? Tanda tanya. Berhentilah berpura-pura. Kekayaan semacam itu dapat mempengaruhi pengawal naga. Sampah seperti dia tak akan pernah mampu membelinya. Tuan Muda Xiang, kau, apa maksudmu dengan itu? Aku sudah menyelidiki urusan keluarga Qianmu. Sekolah bela diri yang susah payah kau bangun, lebih dari separuh hidupmu akan diambil kembali oleh keluarga. Jadi kau dendam dan bersekongkol dengan orang luar, bekerja sama untuk menggelapkan semua aset grup Qin. Begitulah caramu mendapatkan uang itu untuk menyuap pengawal naga. Kau, fitnah. Nyonya besar Qin dihentikan di luar. Mungkin karena ini, Qian Gutian serigala pengkhianat itu menggigit tangan yang memberinya makan. Sungguh memalukan. Nyonya besar Qin yang malang, di usianya, harus menderita penghinaan seperti itu. Jika kita mengusirnya sekarang, itu akan memberi orang bahan omongan. Itu akan merusak reputasi ibu peri. Kenapa kau diam sekarang? Kucing menggigit lidahmu. Aku menyentuh titik sensitif ini kan? Menambah penghinaan pada luka. Tidak perlu khawatir. Sang Chunyan, saya tanya padamu. Kau bilang aku dan ayah angkat memindahkan semua aset keluarga Chen. Tapi tahukah kau? Semua properti keluarga Chen ini dikelola oleh Ibu Suri Qin sendirian. Jika dia tidak setuju, sepeser pun tak bisa dipindahkan. Perempuan tua terkutuk itu, begitu tua, ditipu olehmu, atau bergabung dengan Long Waishi, juga merupakan kemungkinan. Sulit untuk dikatakan. Kau bilang kita menyuap pengawal naga. Tapi tahukah kau apa itu pengawal naga? Mereka lahir di masa sulit, membawa pedang 3 kaki, memadamkan perang dan pemberontakan, membangun prestasi yang tak tertandingi. Tapi apa yang kau bicarakan? Mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Sang Chunyan, kau menghina pahlawan nasional. Apa kejahatanmu? Aku ini, lancang. Huang Yuanshan putra Presiden Grup Dingxi. Ada ribuan pengawal naga. Tak terelakkan bahwa mungkin ada beberapa apel busuk merusak pamor Kaisar Jiao. Saudara Shang melakukan ini, aku yakin adalah untuk membebaskan Kaisar Jiao dari kekhawatirannya. Pada dasarnya, tak ada tempat bagimu untuk bicara. Keterlaluan. Ini grup Dingxiang, putra mahkota Huang Yuanshan. Di belakangnya adalah 3 kekuatan teratas Jinghai keluarga kerajaan. Jangan gegabah. Yi Wudou. Pada akhirnya kau hanya seorang tak berguna yang mengandalkan orang lain. Kau berani menantang Tuan Muda Huang. Tuan Muda Huang ingin membunuhmu. Seperti menghancurkan seekor semut. Serangga sepertimu. Aku tentu saja tak akan repot-repot melawan. Setelah perjamuan naga 9 langit, akhiri hidupmu. Kalau tidak kalian semua akan mati. Ibu peri, aku tahu apa yang kulakukan. Seseorang, seret kedua orang ini keluar untukku. Kau, baiklah. Aku melihat akar dari pengawal naga ini sudah busuk sampai ke intinya. Ye Wudou, kau punya jangkauan yang cukup luas untuk menyuap beberapa pengawal naga sekaligus. Aset keluarga Chen, harta keluarga Chen, tak banyak yang tersisakan. Jangan bergerak. Pikirkan baik-baik. Demi harta benda duniawi ini, kau rela menuruti perintah si sampah ini. Hati-hati nyawa melayang. Apapun kata Tuan Ye, akan kami lakukan. Ayo pergi. Berani kau. Baiklah, aku akan laporkan ini pada Kaisar Jiao nanti. Dan kalian semua akan menanggung akibatnya. Tunggu dulu. Sang Haoguang kepala keluarga Shang. Bolehkah aku bertanya pada kedua pengawal naga ini? Apa maksud semua ini? Ayah, kedua pengawal naga ini berkolusi dengan Yi Wudou dan membuat kekacauan di perjamuan 9 langit naga. Sekarang, kau masih mau mengusir aku dan Meng Xiao, keluarga Kusang di Jinghai, meskipun sederhana. Bukanlah buah kesemek lunak yang bisa diremas siapa saja. Kalian berdua pengawal naga bertindak seperti ini. Sungguh keterlaluan, bukan? Tanpa bertanya sebab akibat. Hanya mendengarkan satu pihak. Kalian ingin menghukum kami. Sungguh berkuasa kau tetua Xiang. Dan jangan berpikir dengan mengandalkan pengawal naga
Kau bisa menantangku. Kau hanya meminjam kekuatan orang lain. Kekuatan di belakangku. Bukan sesuatu yang mampu kau lawan. Jadi kau juga sampah yang bergantung pada orang lain. Berdebat saja. Keluarga Kushang bahkan tanpa dukungan kekuatan lain di Jinghai tetaplah keluarga terpandang. Dan kau tanpa kekuatan orang lain hanyalah sampah. Wudao, jangan memprovokasi keluarga Xiang lagi. Agaknya di perjamuan 9 langit naga ini, keluarga Xiang takkan berani bertindak gegabah. Ayo pergi, jangan khawatir Ibu Peri. Percayalah padaku, aku pasti bisa menangani masalah ini. Yi Wudao, kau selalu bilang agar kami mempercayaimu. Tapi setiap kali, kau malah membuat segalanya lebih buruk dan kacau. Sudah cukup kau membuat masalah tanda tanya. Ayo pergi, mau pergi? Tidak semudah itu. Kau membuat keributan di perjamuan 9 langit naga dan mempermalukan anakku di depan umum. Akan kuhajar kau setengah mati dulu. Dan saat Tuan Di Jiao tiba, dia akan menghukumnya. Udah hati-hati. Ayah, berkelahi di perjamuan 9 langit naga, arogan dan semenang-menang, tidak menunjukkan rasa hormat pada hukum. Pantas kau dihajar. Tidak, masalah ini sampai membuat Nyonya Yaoji turun tangan. Yi Wudao, kau pasti mati hari ini. Nyonya Yaoji, Yi Wudao mengabaikan wewenang Sigahi dan secara diam-diam menyuap pengawal naga. Ini adalah penghinaan besar terhadap Tuan Di Jiao. Aku hanya menjalankan kehendaknya. Kau pikir kau siapa? Menghina pengawal nagaku. Pantas kau dihajar. Nyonya Yaoji, si kecil ini juga bisa bersaksi. Si kecil manis inilah yang memulai masalah. Seharusnya kau membunuhnya di tempat. Kau mengajariku apa yang harus kulakukan. Saya. Si kecil ini tak berani. Tanpa wewenang. Bagaimana seseorang bisa dihormati? Pengawal naga tidak bisa dihina. Apa kau tahu kesalahanmu? Aneh. Aku hanya memberimu muka karena Nyonya Yaoji. Aku tidak mempermasalahkannya. Tapi kau malah keterlaluan. Nanti, kau akan menerima balasannya. Kurang ajar. Tidak sopan kepada Tuan Ye. Pantas mati. Tuan Ye, yang mulia. Bocah ini bukan apa-apa selain pengecut tak berguna. Ayah, Tuan Ye adalah tamu terhormat di perjamuan naga saya. Berlutut atau mati. Kita telah menyinggung Tuan Ye. Kami mohon pengampunan Tuan Ye. Wudao, apa yang terjadi di sini? Apa kau sungguh mengenal Kaisar Jiao? Jagoan Jinghai berlutut atas perintah. Aku tidak salah lihat kan? Ibu Periku katakan padamu, aku akan mengurus semuanya di sini. Benar kan? Jika ada yang berani tidak menghormati keluarga Chen atau utusan Garda Naga, mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Ya, Tuan Ye, silakan lanjutkan ke perjamuan dalam. Kita ada urusan penting untuk dibicarakan. Ibu Peri, aku akan keluar sebentar dengan Yaoji. Sebentar. Baiklah, Wudao. Keluarga Chen, anggap dirimu beruntung. Aku tak pernah menyangka sampah itu benar-benar akan menjadi tamu kehormatan Nyonya Yaoji. Apa kau sungguh berpikir, Yi Wudao, si tak berguna itu, layak mendapatkan perhatian Nyonya Yaoji? Maksudmu? Pasti karena kita menyinggung Garda Naga sebelumnya. Nyonya Yaoji sedang mencari alasan untuk menegur kita. Sedangkan Yi Wudao ini kemungkinan besar telah tiada. Keluarga Chen, beraninya kau menentangku setelah perjamuan naga 9 langit selesai. Akan menjadi hari kematianmu. Ayo pergi. Bicaralah apa yang begitu mendesak. Ada apa? Yang mulia, kami di daerah pegunungan Qiangqiu menemukan cenmataf ibumu. Dengan ini, kami laporkan hal ini kepada Anda. Siapkan kereta untuk ke pegunungan Qiangqiu. Mungkin di dekat cenmataf. Beberapa petunjuk dari masa lalu. Benar, batalkan dulu perjamuan naga 9 langit. Aku akan menjadwal ulang setelah aku kembali. Ya, yang mulia. Makan dermawan saya, ya, Yan. Dilihat dari pelapukan di batu nisannya. Pelapukan? Pasti setidaknya 10 tahun.
Yaoji, pergi dan selidiki daerah ini. Apakah ada yang mencurigakan? Yang mulia, seluruh pegunungan Qianqiu ini, aku sudah menyuruh orang menyelidikinya sebelumnya. Selain ibumu, Cenotaf, tidak ada yang mencurigakan. Terus cari, perluas area pencarian. Ya, ibu. Apa yang terjadi saat itu? Aku anak durhaka aku, bersumpah. Berapapun harganya, aku akan menemukan mereka yang telah menganiayamu, membuat mereka membayar dengan darah. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Lin Qianqiu Putri Baptis Murni. Cenotaf ini sangat rapi. Kau Nona, yang rutin membersihkannya. Memangnya kenapa? Kau belum menjawab pertanyaanku. Ini bukan tempat yang seharusnya kau kunjungi. Pergi sekarang. Apa kau tahu? Kau bicara dengan siapa? Ini adalah kebanggaan Kaisar saat ini. Kebanggaan Kaisar. Jika kebanggaan Kaisar tidak memiliki hal lain, silakan pergi. Jangan ganggu kedamaian di sini. Meskipun aku adalah Nona kebanggaan Kaisar, aku juga putra pemilik makam ini, Yayan Yihudo. Terima kasih Nona, selama bertahun-tahun membersihkan batu nisan. Aku masih belum tahu harus memanggilmu apa Nona. Apa? Aku sering mendengar dermawan saya menyebutmu. Aku tak menyangka kebanggaan itu adalah kau. Benar, aku Lin Kiao Kiao dari desa keluarga Lin. Nona Lin. Jadi kau bersama ibuku sebelum dia meninggal. Denganmu selama ini. Nona Lin. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Desa keluarga Lin diserang bandit. Hampir seluruh bisa dibantai. Keluargaku tidak selamat. Tapi aku masih muda saat itu. Dan Dermawan Ye membantuku melarikan diri. Tapi para bandit terus mengejar Dermawan ini dan aku menghindari mereka di Bukit Seribu selama berhari-hari. Akhirnya, Dermawan menyembunyikanku di dalam gua dan membawa para bandit pergi sendirian. Lalu datang berita tentang kematian Dermawan. Aku tahu aku tidak cukup kuat untuk membalaskan dendam Dermawan. Jadi aku membangun Cenotaf ini dan berlatih keras, berharap suatu hari nanti bisa membalaskan dendam Dermawan dan keluargaku. Tapi aku sudah memeriksa catatan Jinghai, setiap bekas kasus besar atau kecil, dan tidak menemukan catatan tentang serangan bandit atau pembantaian bisa. Nona Lin, apakah kau melihat sesuatu yang mencurigakan saat itu? Ada yang mencurigakan. Aku masih terlalu muda saat itu dan tidak banyak ingat. Jika kau bertanya tentang hal-hal yang mencurigakan, bandit gunung kebanyakan memakai pakaian linen kasar dan bergerak lambat. Tapi bandit-bandit itu mengenakan pakaian bagus dan terorganisir serta disiplin. Mereka bertindak tegas. Ini semakin lama semakin misterius. Nona Lin, karena keluargamu sudah tiada, maukah kau ikut denganku? Pergi ke Jinghai, cari tahu kebenarannya. Balas dendam keluargamu. Beberapa tahun terakhir ini, siang dan malam, aku memikirkan cara membalas dendam. Sekarang dengan bantuan Tuan Dijiang, balas dendamku bisa tercapai. Aku tak sabar. Kiao Kiao, di jalan tadi, apa kau ingat apa yang kukatakan padamu? Apa kau ingat? Pertama, kau tidak boleh mengungkapkan identitasmu sekarang, agar tidak membuat musuh waspada. Kedua, identitasku saat ini adalah temanmu di Jinghai. Bagus sekali. Benar. Kau tak perlu memanggilku Tuan Dijiang lagi. Panggil saja namaku. Atau seperti Junya, panggil aku kakak. Ya, Di. Kakak Kudau. Ayah dan Bunda Baptis. Aku kembali. Bocah tengil kau masih berani kembali. Kau membuat kekacauan besar. Wudo, bagaimana kabarmu? Apa kau terluka? Apa yang bisa terjadi padanya? Bukankah dia baik-baik saja? Berdiri di sini, kau menyinggung begitu banyak keluarga bangsawan sekaligus, dan bahkan membuat keributan di perjamuan naga 9 langit, membuat marah Tuan Dijiang. Perjamuan naga dibatalkan. Dia pergi begitu saja, meninggalkan keluarga kita dalam kehancuran. Sekarang kita harus menghadapi murka dan balas dendam semua keluarga bangsawan. Baiklah, berhenti membicarakannya. Dia baik-baik saja. Itu sudah merupakan berkah. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, kita akan memikirkannya. Wudao, Nyonya Yaoji membawamu pergi. Apa yang terjadi? Ibu Peri, ceritanya panjang. Izinkan aku memperkenalkan seseorang dulu. Kiao Kiao. Kau Yihudo. Kami semua sangat mengkhawatirkanmu. Dan kau malah pergi berfoya-foya. Dan bahkan membawa seseorang kembali. Junya, kau salah paham. Ini teman yang meminjamkanku mobil mewah. Itu juga karena Nyonya Yaoji melihat mobil mewah di perjamuan naga. Dia memintaku untuk pergi keluar. Wudao, kenapa kau membuatku terdengar sangat membingungkan? Kau bilang ini temanmu. Aku mengerti.
Tapi apa hubungannya dengan Nyonya Yaoji? Mobil mewah itu awalnya mobil Nyonya Yaoji. Nyonya Yaoji tidak membutuhkannya lagi, jadi toko Empates mengambilnya kembali untuk promosi. Kiao di sini cukup beruntung untuk memenangkan hak penggunaan selama beberapa hari. Begitulah caranya dia meminjamkannya kepadaku. Oh, jadi begitu. Aku bertanya-tanya, mengapa di perjamuan naga 9 langit, pengawal naga begitu hormat kepadamu? Ternyata mereka salah mengira kamu dan Nona Yaoji. Apa hubungannya? Mengambil bulu ayam sebagai anak panah, menganggur sepanjang hari. Kau hanya tidak tahu cara mencari pekerjaan yang layak dan merencanakan masa depanmu. Ya, aku harus hidup untuk melihat hari esok dulu. Ibu, kenapa kau di sini? Bagaimana sekolah bela diri ini menjadi milik pribadimu? Taman kedua. Ini bisnis keluarga. Bukankah nenek masih punya suara? Junian, berhenti membuat onar. Junia, jangan. Yaner, taman keduamu tidak bermaksud seperti itu. Maksudnya, karena kau di sini, kenapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya? Kita bisa membuat beberapa persiapan untuk menyambutmu. Dan siapa ini? Ini teman muda, Lin Kiao. Sekolah bela diri keluarga kucing telah menjadi tempat berlindung. Kucing dan anjing liar apapun bisa dibawa pulang sekarang. Teman, sampah ini masih punya teman di Jinghai. Aku ingat sekarang. Kaulah yang meminjam mobil mewahnya, kan? Tapi dilihat dari pakaian ini, sepertinya tidak. Kau mampu membeli mobil mewah. Seperti yang diduga, burung-burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Yang serupa menarik yang serupa. Teman pecundang ini juga pecundang. Kau cari mati. Kiao. Kakak Junia, di pesta ulang tahun terakhir kali, aku menawarkan untuk memperkenalkanmu pada beberapa pemuda terkemuka. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Kau bersikeras memilih sampah ini. Sekarang mereka main mata tukmak di depanmu. Apa urusanmu? Jadi, kebangkrutan keluarga Luo belum memberimu pelajaran. Bajingan beraninya kau menertawakan. Aku akan membunuhmu. Jangan sombong ya, Ludao. Kami sudah tahu bahwa Nyonya Yaoji menyebabkan kebangkrutan keluarga Luo. Kau pasti terlibat. Saat kami membawamu ke hadapan Nyonya Yaoji untuk mempertanggungjawabkan kejahatanmu, maka keluarga Luo pasti akan dipulihkan. Mungkin mereka bahkan bisa membangun hubungan dengan Nyonya Yaoji dan menjadi salah satu keluarga papan atas Jinghai. Yi Ludao, kujelaskan begini. Apakah kau diam-diam menukar dekret 9 surga? Bu, maksud ibu apa? Di perjamuan, apa kau tidak lihat begitu aku mengeluarkan dekret 9 surga dirampas oleh Tuan Muda Luo? Itu diambil. Aku ingat kau bilang pagi ini bahwa kau menerima paket berisi titah 9 langit. Di sela-sela itu, kau punya banyak waktu untuk mengutak-atiknya. Lagi pula, pada hari perjamuan, kau sangat terlambat. Titah ini pasti telah ditukar olehmu. Tepat. Justru karena kau menukar titah 9 langit, Nyonya penyihir itu menyalahkan keluarga Luo karena kurangnya pengamanan dan menghukum keluarga Luo. Terakhir kali saat kau datang untuk mengambil alih sekolah bela diri Hongxing, kau menolak untuk pergi dan bahkan berencana untuk mengirimku pergi. Kali ini, kau tak akan punya keberuntungan seperti itu. Mulai sekarang, sekolah bela diri ini akan sepenuhnya diambil alih oleh Kun Woyong. Kau pergi dari sini sekarang. Ibu harus percaya padaku. Bisnis sekolah bela diri telah membaik. Aku yakin sebentar lagi bisa kembali ke puncaknya. Ibu harus memberiku waktu. Aku pasti akan mengelola sekolah bela diri dengan baik. Pak Tua, tolong jelaskan. Yang kukatakan adalah bahwa keluarga Luo yang akan mengambil alih sepenuhnya. Kau menghancurkan keluarga Luo. Sekolah bela diri ini hanyalah bunganya. Urusan kita belum selesai. Apa yang dikatakan Tuan Muda Luo benar? Apa ibu benar-benar menyerahkan sekolah bela diri kepada Tuan Muda Luo? Ini semua salahmu karena membuat masalah dan punya niat jahat. Kau bahkan menjebak keluarga Luo. Memberi kompensasi itu memang seharusnya benar-benar benar. Setahuku, skala bisnis keluarga Chen saat ini semuanya berasal dari sekolah bela diri Hongxing. Dengan beberapa kata dari Nyonya Tua, kau ingin memotong akar keluarga Chen dan memberikannya kepada keluarga Luo yang terpecah belah.
Apa kau pikir ini pantas? Ini urusan keluarga Kucing. Bukan tempatmu orang luar untuk mengkritik. Serahkan dekret 9 surga dengan cepat. Bukannya tidak menukar. Dekret 9 surga, apalagi mengambilnya. Pada hari perjamuan, kami sudah memberikannya kepada ibu. Jika kau tidak punya dekret 9 surga, bagaimana kau bisa masuk ke perjamuan naga 9 surga? Itu karena mobil mewah itu ada hubungannya dengan nyonya penyihir. Jadi, kami bisa masuk ke perjamuan naga 9 surga dengan mudah. Kau pikir nenek tua ini mudah ditipu, ha? Sebelumnya kau bilang itu dipinjam oleh temannya Udao. Sekarang kau bilang mobil ini terkait dengan nyonya penyihir. Kenapa tidak bilang langsung saja? Nyonya penyihir adalah temannya Udao. Setiap kata yang kukatakan benar. Mobil itu awalnya nyonya penyihir. Kemudian teman Udao mendapat hak pakai beberapa hari. Itu sebabnya kita mengendarai ke perjamuan. Udao kan? Iya, benar. Kau bisa periksa kalau tidak percaya. Sepertinya ini benar. Lalu tita ilahi 9 langitku. Kenapa tidak berfungsi? Udao, bahkan jika tita ilahi 9 langit tidak ada hubungannya denganmu, maka kita juga harus menyelesaikan skor sebelumnya. Kau telah berulang kali menentangku. Kali ini, aku ingin nyolong anjing. Hei ayah, aku diolah bela diri Hongsing, diintimidasi. Siapa yang berani menggertak anakku? Apa itu menggertak keluarga Luo? Hei ayah, ayah Luo yang kepala keluarga Luo. Oh tetua Luo, Anda telah memuliakan kami dengan kehadiran Anda. Maaf telah membuat Anda menunggu. Oh silakan duduk, nyonya tua. Putraku diintimidasi diolah bela diri Hongsing. Aku butuh penjelasan yang masuk akal. Tetua Luo, ini semua kesalahpahaman. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen kami. Tidak sama sekali. Chen dan Luo kita. Keluarga adalah keluarga ipar. Persahabatan generasi. Ini semua. Udao ya. Si brengsek tak berguna. Berkali-kali tidak mematuhi Tuan Muda Luo. Juga pernah melawan Tuan Muda Luo. Berkelahi dengan sengit. Kau Udao. Berani menyinggung keluarga Luo. Kuberikan kau kematian. Ingat di kehidupanmu selanjutnya untuk bersikap dengan aktor di antara kedua kakimu. Tetua Luo, kewenangan yang begitu besar. Sekarang keluarga Luo sudah bangkrut. Sekarang bicara, kau ingin memutuskan hidup atau mati seseorang? Dari mana rasa percaya dirinya? Meskipun keluarga Luo bangkrut, tapi dulu keluarga teratas Jinghai. Jelas bukan? Orang rendahan yang mampu menantangnya. Udao. Unta kurus lebih besar dari kuda. Keluarga Luo sebagai keluarga teratas Jinghai. Meskipun bangkrut, tapi itu bukan sesuatu yang kita bisa lawan. Tetua Luo, ini semua perkelahian. Main-main anak-anak, jangan dianggap serius. Udao kita masih muda. Masih belum mengerti banyak hal. Semoga Anda memahami dan memaafkannya. Jangan merendahkan diri levelnya. Jika semua orang seperti ini, keluargaku Luo di Jinghai, bisakah kita tetap bertahan? Demi seseorang yang memohon untukmu, kuberimu 3 hari untuk mengakhiri hidupmu sendiri dan besok, kosongkan olah bela diri bobrok ini, bersihkan untukku. Aku ingin membangun tempat pembuangan sampah di sini. Ingat untuk menyelesaikannya tepat waktu. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kau mati. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Kiao. Apa yang baru saja terjadi? Kak Udao, kepala keluarga Luo tadi. Aku pernah melihatnya. Dia salah satu bandit yang mengejarku dan dermawanku. Apa katamu? Kau yakin? Aku tidak mungkin salah. Bekas luka di wajahnya diakibatkan oleh dermawanku. Kiao ikut aku, Ibu Peri. Aku ada urusan, aku akan pergi keluar dengan Kiao sebentar. Aku akan segera kembali. Udao, akhir-akhir ini kau punya terlalu banyak musuh. Sebaiknya jangan keluar. Jangan khawatir Ibu Peri. Jika kau benar-benar harus pergi keluar, kau benar-benar harus berhati-hati. Jangan khawatir Ibu Peri. Aku akan segera kembali. Ayo pergi Kiao. Dia menyebabkan bencana besar bagi keluarga Chen. Dia mungkin tahu dia tidak bisa menyelesaikannya. Jadi dia membawa wanita itu dan kabur. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Masalah keluarga Chen tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Udao. Ini adalah masalah yang sudah ada sebelumnya, yang sekarang meletus. Lagi pula, Udao bukanlah seseorang yang mengkhianati kepercayaan. Kenapa ibu selalu membela Udao? Allah bela diri, kita akan diserahkan kepada orang lain karena dia Junya.
Bahkan tanpa Wudou, kita tidak akan bisa mempertahankan aula bela diri. Cabang kita tidak dihargai di keluarga Cheng. Dicabutnya hak pengelolaan aula bela diri hanyalah masalah waktu. Jadi, sama saja dengan atau tanpa dia. Dia hanya berkeliaran di rumah kita sepanjang hari, malas dan tidak berguna. Kurasa, hubungannya dengan temannya itu tidak pantas. Mereka selalu bersentuhan dan berbisik di belakang kita. Benar. Ayah, si tak berguna Yudo itu selalu menentangku. Bukankah memintanya untuk mengakhiri hidupnya sendiri terlalu mudah baginya? Baiklah, jangan buang terlalu banyak energi untuk sampah yang tidak berharga. Kali ini, keluarga Wu kita menderita kerugian besar, terluka parah. Semua keluarga besar mengawasi kita dengan tamak, ingin menggerogoti aset keluarga Wu kita. Kita perlu fokus pada pengelolaan aset di masa depan. Kalau begitu biarkan dia berkeliaran selama beberapa hari lagi. Bagaimana jika dia takut mati dan tidak berani bunuh diri atau mengakhiri hidupnya sendiri, lalu kabur? Dia berani. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, ibu perinya yang lumpuh mungkin tidak seberuntung itu. Biarkan mereka lihat apa yang terjadi pada mereka yang melawan keluarga Luo. Biarkan Jing Hai dan semua keluarga lain melihat bahwa keluarga Luoku tidak mudah diganggu. Kita masih belum sepenuhnya mengerti mengapa Nyonya Yaoji telah menurunkan mukanya pada keluarga Luoku untuk sementara. Sebaiknya kita tetap rendah hati. Ya Tuhan, Ayah, tentang pembangunan sekolah bela diri Hongxing, haruskah kita menunggu sebentar sampai semuanya mereda? Atau haruskah kita segera memulai konstruksi? Bahkan kekayaan keluarga Luo tidak dapat menahan penundaan yang tak berujung. Mulailah mengerjakan sekolah bela diri. Segera, cobalah untuk membuatnya beroperasi sesegera mungkin dan mulai menghasilkan pendapatan. Tepat. Sekolah bela diri itu telah berada di bawah manajemen paman keduaku yang tidak berguna selama beberapa dekade dan telah terbuang selama beberapa dekade. Sekarang, di tangan keluarga Wu kita, akhirnya akan mulai melambung. Orang-orang idiot itu, mereka sama sekali tidak mengerti bisnis. Patriark, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada seseorang di gerbang yang membuat masalah. Orang-orang kita tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Yi Wudou, kau bisa saja berjalan melewati gerbang surga, tapi kau memilih untuk menerobos gerbang neraka. Kuberikan nyawamu beberapa hari lagi, dan alih-alih bersyukur dan menikmati sisa harimu. Kau malah tak sabar untuk datang ke keluarga Luo dan mati. Kurasa, si tolol ini tahu waktunya hampir habis, dan dia tak bisa menerimanya. Dia sudah gila. Dia datang ke keluarga Wu untuk membuat onar seperti orang kesetanan. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Jangan mendekat. Yang ibu Wudou. Berhenti melawan, dan kau akan tak terlalu menderita. Mimpi. Kau sedang bermimpi, karena kau begitu ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Ayo. Itu dia. Aku akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Dia salah satu orang yang mengejar dan membunuh dermawan gue, Kiao. Hari ini untuk setiap orang yang kau tunjuk, akan kubunuh satu. Apa kalian semua? Otaknya digoreng ketakutan, mengejar dan membunuh apa? Tak ada pengejaran dan pembunuhan. Kau pikir kau siapa? Mengoceh omong kosong, bicara keras banget, pura-pura bicara macam-macam. Kau menerobos masuk ke properti keluarga Luo dan melukai anggota keluarga Luo. Hari ini adalah hari kematianmu. Kau lumayan cantik. Sayangnya kau salah pilih mengikuti sampah tak berguna pembuat onar ini. Pemborosan ruang. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk membuka matamu lebar-lebar. Siapa kau? Apa kau ingat? Desa keluarga Lin Pembunan Tianqiu. Kau si imut kecil itu, si sayang kecil waktu itu, selalu melindungimu, dan kau masih lolos. Tak menyangka hari ini, kau berani datang ke keluarga Luo untuk mati. Dan kau siapa? Aku tak ingat waktu itu. Ada 2 ikan lolos dari jaring. Orang yang datang untuk mengambil nyawa anjingmu. Yi Wudou Yayan? Kau dan si imut kecil Yayan itu, apa hubungan kalian? Menghina ibu kandungku. Hari ini akan kubuat kau membayar 10 kali lipat, 100 kali lipat untuk mengenang ibuku. Arwah di surga, kau anak si imut kecil bau itu? HMPH mati. Surga tak akan menghancurkan keluarga Aluoku. Benar-benar mencari kemana-mana tanpa hasil. Tak perlu usaha sama sekali untuk menemukannya. Bersusah payah mencari selama lebih dari 20 tahun, tanpa satu petunjuk pun. Tak menyangka hari ini, kau akan datang ke sini untuk mati sendiri.
mencari petunjuk tentangku. Selama aku menawarkanmu dan hapuskan semua yang tersisa dari orang jahat itu. Krisis keluarga Loku bisa diselesaikan seketika kalau begitu. Apalagi siluman sepertinya. Bahkan jika Tuan Bejiang datang, harus mempertimbangkan bobot keluarga Loku. Sepertinya kalian tikus-tikus bersembunyi di sudut-sudut, masih punya beberapa trik. Bicara. Apa sebenarnya yang terjadi pada ibuku waktu itu? Apa yang terjadi? Kau terlalu banyak bertanya. Berani-beraninya kau tidak menghormati Tuan. Akan kutangkap kau dan menyerahkanmu kepada Tuan untuk dihukum. Kau punya beberapa keahlian. Ayah, apa kau baik-baik saja? Yudao, berani-beraninya kau melukai ayahku? Kau mencari mati. Aku tak berani. Aku hanya memberi ayahmu goretan kecil, dan kau tak tahan? Apa kau tahu itu ayahmu yang menganiaya ibuku sampai mati? Waktu itu, biarkan dia pergi. Dia tak ada sangkut paut dengan apa yang terjadi dulu. Apa tepatnya yang ibuku tinggalkan dulu? Bahkan jika kau tahu apa yang terjadi dulu, kau tak akan mampu menyelesaikannya. Jangan kira kau bisa berbuat sesukamu hanya karena kau punya sedikit keahlian menyinggung keluarga Luo kami. Dan aku pastikan kau akan melihat matahari esok. Aku ingin lihat siapa yang bisa menyentuhku hari ini. Aku takkan mengatakan hal yang sama 2 kali. Ayah, selamatkan aku. Ayah. Kau. Apa yang terjadi dulu? Lebih baik kukatakan padamu. Aku ingat hari itu. Cacinggu, tulisan tangan yang sama dengan keluargaan. Sepertinya hubungan di balik ini sangat besar. Penyihir, pergi dan selidiki keluargaan dan keluarga Luo. Apa hubungannya? Dan apa yang ibuku tinggalkan? Baik Tuan, orang-orang dari Biro Penjaga Naga mengirim perintah rahasia, mengatakan mereka telah mengawasi setiap gerakan kita. Mereka ingin kita sedikit menahan diri, tak membuat masalah lagi. Biro Penjaga Naga, dulu aku belum menyalahkan mereka karena Biro Penjaga Naga melindungi ibuku dan menyebabkannya celaka. Sekarang mereka malah berani mendiktaku. Beritahu Biro Penjaga Naga, Raja telah memberi izin khusus untuk bertindak dulu lapor, kemudian dan jika Biro Penjaga Naga berani ikut campur lagi, tak perlu ada alasan untuk keberadaannya lagi. Wudao, apa yang harus dilakukan dengan sisa-sisa keluarga Luo? Tolong jangan bunuh aku. Kumohon jangan bunuh aku. Aku sungguh tak tahu apapun tentang apa yang terjadi hari ini. Aku pasti akan merahasiakannya. Aku takkan bernapas sepatah kata pun. Lebih hormat pada ibu baptisku. Mulai sekarang. Keluar. Kepala keluarga Lu hanyalah ikan teri. Biarkan yang lain pergi. Hari ini akhirnya kutemukan salah satu pembunuh dari dulu. Balas dendamku lunas. Wudao, ayo kita rayakan.